gitu. Jadi ceritanya emang dulu circle-nya emang di rock dan emang sebenarnya awalnya sukanya rock gitu. Nah, Apa karena sekarang pindah ke mellow itu karena di mellow duitnya lebih berasa. mungkin itu enggak. Kang Diat waktu kan Kang Diat tuh kan waktu ada di circle rock segala macam. Bisa dibilang mungkin anak band metal lah gitu. Rocker lah ya gitu. Terus reaksinya gimana? Ada yang support apa di baudan gitu atau saat itu kita masih circle? Banyak diprotes sih sebenarnya. Banyak diprotes bener. Lebih ke kok Yovie Nuno tuh awalnya projectnya Mas Yovie, Project Mas Yovie. Oh iya project solo. Jadi Yovie and Nuno. Jadi Nunonya itu adalah supporting band. Nah itu siapa aja waktu awal Kang? Dulu ada Yuga Dewa. Salah satu pendiri. Ada Rere, Grace. Oh Rere Grace Rock. Nah, sama saya berempat. Oh berarti tiga. anak undergroundnya ada 2. Ada Grace Rock sama Rudal. Ini masukan juga ya. Maksudnya mendevelop band itu tidak hanya berbicara masalah teknis main musik aja ya Kang ya. Iya benar. Jadi intinya lebih ke masalah sistem. Pola manajemen, sistem, target itu memang harus dipelajari semua. Nah ini banyak banget Kang yang tidak memikirkan itu, taunya main musik aja gitu, ya kan? Head to head juga harus dipikirin. Iya gitu. Itu benar, head to head juga harus dipikirin. Jadi kayak kita bikin lagu, bikin sebuah band atau apa produk. Ini mau di mana nih pasarnya, itu paling penting. Halo Sobat Martabas, selamat datang di podcast yang dimana kita tidak hanya ngobrolin artis doang, tapi juga kita dari ngomongin sisi lain dari industri musik ini yang jarang dibahas sama orang-orang ya guys. Gue Yeri, mari kita bahas. Nah, hari ini kita bakal ngobrol bareng sama salah satu personil legend lah. Band legendaris banget, hitsnya banyak, dan katanya baru ngerayain 24 tahun berkarya ya Kang ya? 24 tahun ya. Perjalanan panjang ya Kang ya. Nah setelah banyak fase pergantian vokalnya banyak banget dari awal. Lumayan. Mereka tetap bertahan, bahkan punya wajah baru dengan energi yang segar. Dan satu orang yang selalu setia di belakang itu adalah ini nih gitaris legend nih. Gitaris tadi ini dari awal sampai sekarang itu masih berada di komposisi di band legendaris ini, dan kebetulan dia orang Bandung juga. The one and only Kang Diat Yovie Nuno. Yeay. Kang Diat, Kang Diat apa kabar? Alhamdulillah ada. Oh sehat. Sekarang sibuk apa aja Kang? Sekarang sibuk ya perform sama Yovie Nuno, terus lagi nyiapin ngeberesin EP buat EP. Oh Yovie Nuno mau ngeluarin EP ya Kang ya? Kita udah ngeluarin 3 single, terus 3 single. Sisa 3 lagi. EP-nya 6 lagu. 6 lagu. Itu yang 3 single itu nggak disatuin di EP-nya? Nggak disatuin akhirnya ya. Dimigrasi bahasanya ya kalau anak-anak, kalau kata anak platform dimigrasi. Tapi Kang dia sehat ya. Kemarin denger sempat kena ini. Iya. Kena apa? Tahun lalu. Stroke ringan. Ya, stroke lah maksudnya. Stroke ringan, tapi ringan ya Kang ya? Sebenarnya mah nggak ada yang ringan sih. Nggak ada yang ringan ya? Nggak ada yang ringan. Namanya stroke nggak ada yang ringan ya? Kalau kata dokter ada istilah stroke ringan, tapi kalau kata dokter sih nggak ada yang ringan. Nggak ada yang ringan ya? Tapi gimana? Itu udah mulai membaik sekarang? Ya berjalan lah setahun. Berjalan. Terapi. Terus ya alhamdulillah udah bisa main lagi di 2 bulan setelah kena serangan. Oh gitu. Ya tapi sekarang sudah beraktivitas lagi, tapi sempat istirahat beberapa lama itu kan? Cuma 2 bulan sih. Oh 2 bulan? 2 bulan. 2 bulan break? Break, nggak ikut main. Nggak ikut main, ada yang additional berarti yang gantiin. Oh gitu. Nah gitu guys, Kang Diat ini kemarin sempat terkena, aduh ini ada tukang bakso. Panggil dulu. Nggak boleh. Kang Diat mau. Nah sebelum nanya-nanya Yovie Nuno nih Kang, saya tuh mau nanya sejarah dulu ke Kang Diat. Jadi Kang Diat juga kan sebenarnya aku tuh kenal Kang Diat sebenarnya udah lama banget sebenarnya. Lama banget. Dari zaman saya SMA. Saya mau SMA, Kang Diat mau udah main gitar.
satu vokal grup dulu kubu zaman ya, satu kubu. Satu kubu. Kalau di Bandung itu ada namanya Guru Minda dulu. Guru Minda kita nongkrongnya di sana sama Kang Diat. Tapi Kang Diat udah jadi pemain band, gue belum. Dulu juga saya kan di Guru Minda tuh ya jadi ngiringin vokal grupnya SMA 22. Iya, SMA 22 waktu itu. Karena di Guru Minda tuh ada berapa vokal grup SMA gitu di Bandung. Ada 20, ada 22, ada BPI. BPI 9. Oh, banyak lah, ada berapa. Banyak yang udah pada jadi artis juga sekarang tuh jebolan-jebolannya. Generasi yang vokal grup SMA tuh ada yang terus main band, ada yang apa gitu. Betul Kang. Kebetulan saya setelah dari vokal grup SMA 22 tuh terus ngeband ya, jadi langsung. nanti bisa ketemu Yeri. Nah, nanti kita ceritain. Tapi pengen nanya sejarahnya dulu nih Kang. Siap. Karena kayaknya sebelum itu tuh ada story lagi nih Kang Diat tuh sebenarnya sebelum kita ketemu. Jadi sebelum apalagi nanyain Yovie Nuno yang udah kesininya ya gitu. Jadi gue pengen nanya sejarahnya dulu. Nah Kang, yang gue denger nih Kang, dulu yang gue tahu ya Kang ya, maksudnya yang gue tahu tuh dulu Kang Diat tuh kenapa sih? Kang Diat dulu tuh bandnya metal. Underground. Saya tuh sebenarnya rocker Kang Diat tuh sekarang rocker insaf. Manis banget lagunya sekarang rocker insaf. Nah kenapa bisa dari band sekelas underground? Kalau nggak salah dulu nama bandnya Rudal. Guys, kalau ada yang tahu anak 90-an Rudal pasti pada tahu. Jadi ke mellow gitu Kang, gimana cerita? Atau memang aslinya mellow? Enggak. Atau di metal? Jadi sebenarnya gimana nih Kang Diat? Sebenarnya saya tuh main gitar tuh ya awalnya ngerok banget lah. Ngerok banget, iya saya tahunya di Rudal loh Kang. Ya sempet di Rudal tahun berapa ya? 95 gantiin Babon dulu. Zaman festivalan berarti. Rock festival bukan? Jadi setelah waktu itu kan formasi Rudal originalnya iya, benar Babon gitu. Akhirnya saya ganti. Karena saya waktu itu circle-nya ya rocker semua ya. Malah di band underground sempet dulu sama pernah denger Tepira nggak? Oh pernah. Sama Agung. Iya tahu. Nah itu tuh saya main di situ tuh. Oh pernah main di situ juga. Itu tahun berapa ya? Udah lama banget. Wah lama banget tuh. 90-an kalau nggak salah Kang. Tepira. Anak sekarang mah nggak tahu kan, pasti. Imot kan di The Titans itu main keyboard Tepira dulunya. Imot. Iya. Nanti saya tanya si Imot nih. Agung rapper itu kan. Agung si Gung itu kan Tepira ya. Itu. Nah saya itu pernah di acara underground pertama lah di Bandung apa namanya Hula Balu itu. Oh Hula Balu tahu. Nah yang pertama saya main. Zaman saya SMA itu. Oh main ya Kang lihat. Main dulu sama Tepira itu. Nah itu tuh sebenarnya gimana ceritanya bisa jadi ke mellow ya Kang gitu. Nggak tahu aja. Saya juga. Jadi ya akhirnya saya main rock awal-awal tuh. Ya semualah musik rock ya di Bandung mah tau lah banyak kan sangkatan gitu. Sangkatan lama-lama. Oh ya, gitu. Termasuk Jikun Rif, Ovi. Iya, Kang Jikun, Kang Ovi gitu. Oh gitu. Jadi ceritanya emang dulu circle-nya emang di rock dan emang sebenarnya awalnya sukanya rock itu. Nah, apa karena sekarang pindah ke mellow itu karena di mellow duitnya lebih beras. Mungkin itu. Enggak. Enggak ya? Bukan. Tapi iya sih. Oh iya sih. ngaku akhirnya. Dulu main rock kayaknya aduh. Mau rokok aja susah. Akhirnya saya mutusin ya udahlah main top 40 awalnya dari situ. Iya sempat ngafe ya Kang ya kalau nggak salah. Saya ingat saya pernah aku kan sering bareng ya Kang ya waktu itu. Jadi ada cerita dulu di salah satu kafe di mana ya Kang? Di Jalan Lombok tuh di Bandung. Kintamani ya. Kintamani pernah kita bareng ya gitu. Jadi gua tuh waktu itu City Vibe tuh baru jadi grup vokal doang. Sempet nyeling bandnya Kang Diat tuh dulu apa bandnya Kang? Dulu ada katalog. Ada banyak sih. Gegana pernah ya? Gegana enggak. Apa ICU. Cis Bio. Iya. Cuma saya cuma ngebantu-bantu aja. Oh, bantu aja. Oh iya, bukan personil ya kan saat itu. Oh jadi main di kafe itu ya kadang dalam seminggu tuh hari ini main rock, besoknya main top 40, terus gitu. besoknya lagi dia ganti-ganti. Saat itu mah banyak ikut band ya, berarti beberapa band ya? Iya, beberapa band. Oh iya katalog aku pernah dengar katalog itu dia. sama Wahdah aja sempat. Wahdah pernah? Pernah. Coba sama Kang Erlan? Pernah dulu gantiin gimana? Bisa ikut main nggak? Bisa. Kang Ajat dulu. Masih eksis tuh Kang sekarang. Ya, Wahdah masih main, masih baru ngeluarin karya juga kemarin. Dari musik rock bawain klasik disco gitu kan zaman incognito apa gitu. Sikat aja ya Kang ya, sikat semua. Nu penting mana cuan. Malah awal Brown Sugar saya sempat ditawarin pertama tuh saya dulu main gitar. Kang Roni kan? Sebelum Kang Roni. Oh
Odyssey sempet ditawarin Kang Diat dulu. Sempet, Nah, ini kan banyak ditawarinnya. Banyak band besar yang nawarin juga nggak Kang? setelah itu banyak. Banyak. Siapa aja Kang? Kalau boleh tahu mungkin banyak yang nggak tahu nih. Kang Rip Diat pernah. Oh pernah ditawarin Rip. Rip, terus ya ada band pernah, ST12 Ada band juga pernah. ST12. Jadi dari itu aja udah beda genre semua. Iya. Sekelas band gede ya. Berarti betapa legendnya ini Kang Diat nih. Emang gila dulu. Yang gua tahu juga guys, nama Kang Diat tuh emang udah sering banget disebutin dari zaman tahun itu. Soalnya nggak ada lagi mungkin. Emang legend Karena banget sih. ketahuan banyak kebutuhan jadi ada di mana. Jadi tadi alasannya itu jadi pindah ke mellow. Telinga orang Indonesia mellow soalnya Kang ya. Enggak bukan itu. Enggak, bukan jadi itu. awalnya sih pas ya main rock, tiba-tiba saya kan diajak tahun 94 sama DKSB. Kang Hari Rusli. Ya, dulu tuh ada opera tusuk gigi lah tahun 94. Nah, di situ saya baru ngebuka tuh. Wawasan, ternyata musik tuh Harus gitu. Iya, banyak banget. Dan kita harus notice semuanya. Nah, di situ Nggak cuma satu aja ya. ketemu. Nah, kalau ini nggak pindah-pindah nih Kang. Dia sampai sekarang metal terus. Nggak apa-apa ya. Keren metal. Apalagi zaman sekarang Iya, udah ada masing-masing ininya lah gitu kan. Bener. Mau niat pindah mellow nggak kayak Kang Diat? Nah, terus apa reaksi teman-teman Kang Diat waktu kan Kang Diat tuh kan waktu itu ada di Circle Rock segala macam. Bisa dibilang mungkin anak band metal lah gitu. Rocker lah ya gitu. Terus reaksinya gimana? Ada yang support apa di baudan gitu atau saat itu kita masih Circle? Banyak diprotes sih sebenarnya. Banyak diprotes bener. Lebih ke kok ngisi gitarnya nggak keluar gitu. Cara mainnya kok nggak kayak seperti biasanya banyak. Gitu. Oh gitu. Sampai di Yofi Nuno masih ada yang ngomong gitu. Iya pas di Yofi Nuno sebenarnya. Oh mulainya. Mulai banyak yang kok. Karena Yofi Nuno kelihatan banget ya. Kelihatan ya, maksudnya ya musiknya juga nggak begitu gitar gitu kan. Iya dong. Piano banyak piano kalau Yofi Nuno. String sama piano. Komposisi vokal gitarnya ya cuma nempel-nempel tapi ya tetap ada nafas rocknya lah di situ. Iya sih kalau aku ngelihat dari Yofi Nuno memang kalimat-kalimatnya sih Kang Diatnya nggak hilang dan Kang Diat tuh udah signature banget. Yang aku perhatiin tuh kayaknya klik-kliknya tuh memang ya Kang Diat emang gini gitu, tetap kedengeran sih. Mungkin Mas Yofi juga nyarinya ya emang Yofi Nuno tuh musik pop yang dengan ada sentuhan rocknya mungkin di situ. Iya gitu. Mungkin karena mungkin pengen lebih ngeband ya Mas Yofi saat itu ya. Sebenarnya lebih enggak. Karena kayaknya kan manis banget tuh Bang. Sisi lainnya Mas Yofi sebenarnya itu. Iya nyari sisi lainnya. Dia pengen sesuatu yang beda. Mas Yofi itu gitu. rocker sebenarnya. Ininya jiwanya mah ya di Yofi Nuno sebenarnya gitu. Mas Yofi itu sebenarnya sukanya yang begitu. Iya itu. Bukan Kaitna sebenarnya. Kayaknya sih enggak di situ. Gitu. Kalau dari sehari-harinya gitu. Ya dari cara lirik baru kan, tahu sih. Dari cara lirik Kaitna sama Yofi Nuno kan berbeda. Beda banget ya. Kalau Kaitna lebih cinta-cinta yang British. Kan, kalau Yofi Nuno kan lebih gamblang kayak iya. tinggalkan saja pacarmu gitu-gitu yang ya lebih frontal lah gitu. Nah terus dulu kan zaman rock teh Kang, maksudnya waktu Kang Diat waktu zaman di musik rock itu kan motah pisan ya Mas Diat teh Kang Diat teh gitu. Nah terus setelah masuk ke Yofi Nuno kan otomatis hal-hal itu akan berubah sekali itu. Kerasanya gimana Kang? Nah balik lagi dari yang DKSB tadi gitu, jadi melihat bahwa musik tuh ternyata ya banyak lah faktor yang bisa digali gitu. Akhirnya saya dengerin beberapa inspirasi dari luar gitu kayak Bryan Adams. Bryan Adams gitu. Itu yang lebih ngepop lagi. Ngepop ya. Akhirnya saya dengerin Bryan Adams agak lama tuh. Ini main gitar Bryan Adams tuh ngerock juga sebenarnya kan. Dari situ saya ngefans lah sama Keith Scott tuh pemain gitarnya Bryan Adams. Nah dari perjalanan itu cita-cita saya sih sebenarnya bukan jadi frontman, bukan jadi yang di depan. Saya tuh sebagai orang belakang sebenarnya. Orang belakang tuh gimana maksudnya? Orang produksi. Cita-cita saya tuh ya di belakang layar. Produser gitu. Lah. Produser kayak gitu ya. Tapi kan udah kesampaian. Kalau nggak salah banyak produksiannya Kang Diat itu banyak yang ini sorry koreksi kalau nggak salah ini Hijau Daun salah satunya ya? Hijau Daun salah satunya. ST12 juga dapat bantuin produksinya gitu kan. Lumayan jadi nggak salah legend bener dengan Kang Diat. Bantuin Project Pop bantuin juga produksinya gitu. Bantuin juga semuanya ya.
Waduh, seru banget ya. Nah, pas berjalan waktu tuh, saya itu kan cita-citanya jadi orang di belakang layar, tiba-tiba Mas Yofi lah nawarin saya. Nah itu kayaknya buat saya itu kayak, Itu ketemunya gimana sama Mas Yofi? saya kan waktu itu bantuin proyek perekaman. Oh iya 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 Nah, iya. mungkin di musik kan ngeliat. Banyak di Terus ya. dari referensi teman-teman, dari Andri, dari Yuke juga salah satunya, Yuke Oh gitu. Dewa. Yuko Dewa ya. Nah buat saya mah gayung bersambut tuh, ada seorang maestro yang nawarin saya untuk ada di bandnya gitu. Iya 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 iya. Nah cita-cita saya itu emang kayak seperti kayak Bryan Adams atau Dominic Miller. Oke. Sting. Mau siap mau apapun lagunya, tapi itu jadi memberi warna lah si main gitar itu tuh. Oh gitu ya. Nah pas Mas Yofi nawarin, nah itulah, wah ini cita-cita saya dari Udah sini. aja. Jadi sambil berjalan waktu. Udah aja masalah rock mah lupa aja dulu. Lupa aja. Karena menikmati aja gitu kan akhirnya gitu kan. Iya. Setelah banyak referensi, ya dengar-dengar oh ternyata asik juga jadi seorang gitaris yang memberikan warna di sebuah. Nah akhirnya setelah itu join aja dengan Yofi Nuno di project dari awal ya Kang ya? Dari awal. Dari awal. Ketemu Mas Yofi tahun 97. 97 itu Yofi Nuno-nya di tahun Rilis 2001. 2001 berarti ada proses 4 tahun setelah kenal Mas Yofi ya? Ya 3 tahun rekaman gitu. lah. Tapi Mas kalau nggak salah itu yang mendirikan tuh saat awal tuh yang aku tahu tuh Kang, kalau nggak salah Yofi Nuno itu personelnya bukan yang sekarang semua sih sebenarnya. Jadi Yofi Nuno tuh awalnya proyeknya Mas Yofi, Project Mas Yofi. solonya. Oh iya project solo. Jadi Yofi and Nuno. Jadi Nuno-nya itu adalah supporting band. Nah itu awal siapa aja waktu awal Kang? Dulu ada Yuke Dewa. Salah satu pendiri. Ada Rere, Grace. Oh Rere Grace Rock. Sama saya berempat. Oh berarti bertiga. anak undergroundnya ada dua. Grace Rock sama Rudal. Jadi pas ketemu Rere tuh wah ini juga saya ngefans sama Grace Rock kan ya. Jadi akhirnya. Oh gitu. Tapi emang jago ya. Ya Rere sih. Mas Rere jago banget main drumnya. Rere sih hampir mungkin zaman itu 70% mengisi drum di musik Indonesia. Dewa juga kan? Dewa, Club Project. Club Project sama dia semua ya? Banyak banget. Banyak banget Rere. Mas Rere sehat tapi ya sekarang ya masih sehat. Nah ini penasaran sama Mas Yuke. Aku pernah dengar di salah satu podcastnya dia salah satu pencetus juga katanya. Iya emang dulu tuh. Kang Yuke. Yuke Dewa. Ya karena Yuke sama Mas Yofi itu teman SMP, dia sobatan. Oh. Jadi sangkatan. Sangkatan. Jadi Mas Yofi bilang cariin lah band buat Nuno ini. Akhirnya gitu. Kang Yuko yang ini yang nyari. apa bukan nyari apa sih? Ngerekrutmen kayak HRD deh. HRD ya salah satunya saya dibawa gitu. Oh gitu. Jadi sebelum The Groove tuh saya pernah bikin band sama Yuke. Oh gitu. Ada apa Bang? Mr. Man namanya tuh. Oh Mr. Man. Setengahnya personil The Groove di situ ada Ari, Beta, Reza penyanyi. Oh Reza. Oh gitu. 2 gitar cuma berlima. Oh tempat Erika. Enggak. Dulu belum. Sisi band popnya ya dulu Odyssey jadi The Groove lah. Iya gitu. Odyssey zaman dulu aku tahu main ya hits juga di kafe sih waktu itu di Bandung salah satu cafe legend di Bandung. Nah itu apa itu akhirnya setelah ketemu vokalis tuh kalau nggak salah waktu awal ada Dudi yang Mas Dudi aja, Mas Dudi Oris ya. Dudi Oris. Terus itu berkembang ada juga Gail. Ada Gail juga. Gail juga sempat ikutan segala macam. Nah ini jadi pertanyaan juga sih sebenarnya kan sampai detik ini tuh kan sebenarnya vokalisnya udah generasi berapa ya Kang ya? 1, 2, 3, 4 banyak banget vokalisnya. Udah banyak ngasilin alumni kalau Yofi Nuno tuh. Nah, kenapa dari awal sampai sekarang nih Kang selalu mempertahankan dengan komposisi 2 vokalis cowok? Terus kenapa nggak satu cowok satu cewek gitu Kang? Kenapa gitu Kang? Karena nggak tahu ya. Karena Mas Yofi tuh gue tuh mikirnya dengan 2 penyanyi itu dia jadi bisa ada. Jadi Yofi Nuno tuh sebenarnya intinya bukan 2 penyanyi. Jadi 2 suara jadi 1 color. Pengennya gitu. Ya emang itu Lah sebenarnya. bukannya udah aja cukup 1? Enggak. Coba aja sekarang Dudi sama Gail kan beda karakter, tapi disatuin vokal di album apa namanya lagu Juwita gitu. Hah? Itu iya jadi nyatu banget sih. Nyanyi Yunis. Juwita. Itu tuh dari awal sampai akhir tuh nyanyi bareng, nggak ada yang nggak ada pecah suara, nggak ada. Iya satu suara. Ya makanya bingung ini sebenarnya gimana sih katanya kan ini dua-duanya tuh nyanyinya satu barengan. Kahitna juga gitu ya, banyaknya ya. Kahitna tapi masih ada. Cuman ada harmoni. Gitu. Iya, kalau ini mah Yunis, jadi 2 orang tuh jadi 1 color. Dari awal misalkan dari mulai lagu sampai itu.
Cuma yang bisa ngebedain tuh di Janji Suci itu satu-satu tuh. Dudi ada, terus iya, gitu. bener. Kalau yang lain sih unis dari awal sampai akhir. Jadi makanya pas Dudi sendiri nyanyi beda, Dika sendiri nyanyi beda. Oh gitu. Tapi kalau udah nyatu itu jadi ya Yovie Nuno. Oh gitu ya. Unik juga ya konsepnya. Unik juga ya. Kalau kita kan kadang-kadang suka mikirin dua orang tuh kan berarti fungsinya yang satu harus gini, yang ini selalu Ya, gini. enggak, Ini mau disamain. Jadi satu Seru color juga. gitu. Satu color ya. Tapi emang jadi komposisi yang unik sih sebenarnya. Jadi itu juga bisa ya menurut Mas Yovie sih jadi kayak apa ya? Di lagu ini yang ini agak nonjol. Iya. Oh warnanya segini. Di lagu berikutnya yang ini agak nonjol gitu. Jadi bisa beda-beda gitu. Oh gitu. Antara Seru juga ya. Nah terus apa kabar Mas Yofi Kang sekarang? Sekarang lagi sibuk lah di Balik layar aja sekarang mah. ya di Yovie Nuno sih tetap produser karena Di balik layar. semua masih Mas Yovie lah di bawah Mas Yovie. Oh gitu ya. Mas Yofi itu kenapa sekarang tuh jadi lebih banyak ke belakang? Kenapa ya? Karena sekarang apalagi sekarang ya udah ada di staf pemerintahan. Oh iya benar. Waktunya udah susah juga mungkin. Ya pencapaian Mas Yovie di musik udah sekian, sekarang ada tawaran. Ya kemarin sih bilangnya itu apa? Supaya ilmu sekolahnya kepake lah. Oh gitu. Akhirnya dia terjun di sini jadi. Padahal sebenarnya sih cukup di musisi juga sebenarnya dia mau udah kenceng ya. Iya. Harusnya Ya mungkin beda-beda. beda ya. Mungkin ada pencapaian Ya, yang belum belum, tercapai. Oh iya, salah satunya mungkin yang sekarang lagi dijalanin Mas Yofi ya. Tapi masih berhubungan sih dengan musik itu. Masih berhubungan ya? Dijalanin di pemerintahan masih berhubungan. Masih berhubungan juga. Hebat sih Mas Yofi ya. Maksudnya karya-karya dia tuh hidup terus gitu dengan penyanyinya baru sekarang. Ya, dia baru banyak. Pintar meremajakan karyanya. Emang harus gitu kalau mau jadi pebisnis musik mah, guys. Bener gak sih kan lihat kalau enggak jangan jadi sampah karya tuh. Ya sayang. Sayang banget. Yeri kan banyak lagunya jangan jadi Tapi kadang banyak yang nggak jalan saya mah. dicari. Cari aja kan. Kang dia Survei lagi. Oh ini nih ada talent bagus. bener. Produksi gagal. Bikin lagi. Kalau tipikal orang produksi memang akan gigih untuk melakukan itu sih. Pasti dari 10 bikin satu masa sih nggak Pasti nyangkut. nggak nyangkut. Gitu. Iya bener. Kayak lempar jala. Lempar jala gitu. Gitu. Nah Kang Diat, jadi Kang Diat ini kan sekarang tuh jadi satu-satunya apa sih personil yang masih ada di band nih sejak 2001 ya kalau salah. 2001 ya. 2001. Nah pandangan Kang Diat ini sendiri tentang Yovie Nuno terus berubah gitu sampai detik ini terus tetap bangkit walaupun personil silih berganti, itu pandangannya seperti apa sih ngelihat perjalanannya Yovie Nuno sekarang gitu? Panjang banget. Karena panjang banget. Ya pasti panjang sih ya. Karena personil juga ganti-gantinya polsek vokalis banyak banget. Banyak banget dari era Dudi sendiri terus tiba-tiba di album berikutnya kan album pertama tuh album solonya Mas Yovie lah yang Indah Ku Ingat Dirimu itu yang 2001, tapi setelah itu ngelihat ini akhirnya di sign kontrak sama Sony Music di album kedua. Iya. Yang Juwita itu baru masuk lah Gel di situ. Iya gitu. Kan itu kan banyak tuh silih berganti, Gel keluar lagi masuk lagi Dikta dan itu. Nah, itu pandangan Kang Diat untuk masalah proses Yovie Nuno sampai detik ini tuh kesulitan gak sih dengan hal-hal itu? Karena kan mungkin harus beradaptasi lagi dengan vokalis baru. Benar. Tapi kalau saya sih kalau dalam bermusik yakin aja lah, maksudnya dengan Dudi mungkin ada sesuatu ya apa Dudi pas era Dudi ada hitnya gitu, ada Dudi Dikta ada hits lagi gitu. Iya. Jadi spirit itu tuh terus ada gitu. Iya. Pas Dudi Dudi keluar Windura masuk yang baru ya. juga hitnya juga kan. Juga iya. Lagu Tanpa Cinta, lagu Sakit Hati itu di album itu lagi naik banget tuh. Makanya Tanpa Cinta. jadi jadi saya mengalami perjalanan jadi setiap album itu tuh ada spirit lain gitu. Jadi selalu yakin aja gitu. Iya sih memang harus gitu ya. Pokoknya mah hal-hal kayak misalnya keluar masuk, ada yang keluar, ada yang masuk ya jangan dimasalahin intinya gitu. Cuma pilihan hidup masing-masing lah gitu. Kalau saya sih selalu yakin. Aneh bisa akur, terus misalnya solid sampai sekarang walaupun udah banyak yang keluar masuk. Kalau di saya keluar satu aja ribetnya minta ampun nih kan. Pernah dengar. Ini satu aja ribet banget nih sampai sekarang impactnya kemana-mana. Atau mungkin konsepnya harus gini. Kalau saya sih dulu pas pertama Mas Yovie masuk Yovie Nuno. Nah Yovie Nuno itu adalah rumah katanya. Kalian silakan di luar rumah mau berkarya mau
kembangin lah, tapi kalau rumah perlu balik Oh gitu. gitu. Nah yang nerap bisa tuh Oh boleh, itu tuh kayak gitu di Yofinuno. saya juga kan waktu era Yofinuno dari tahun 2000 malah hampir 10 tahun saya ngejalanin sama Project Pop. Oh iya, waktu Yofinuno-nya waktu break dulu ya. Bukan break siapa? Ya Lagi nggak ngeluarin karya ya? Saya bantu sana sini aja jadi pernah sama Rio Febrian sempet. Nah kalau Kang Diat kan megang instrumen nih gitar kan saat itu bisa kemana. Nah untuk vokalis sendiri boleh melakukan itu? Boleh aja tapi lagu Yofinuno gimana? Boleh, cuman tapi nggak boleh bawain lagu yang di album Yofinuno itu. Nggak boleh. Nggak boleh itu. Karena di satu lagu yang rilis bareng-bareng itu ada ya apa ya sebetulnya tuh ada sayanya, ada siapa gitu. Oh iya. Banyak yang terkait di situ di master itu. Jadi nggak berhak juga gitu. Jadi lagunya memang lagu Yofinuno untuk vokalis yang ada job di luar Yofinuno untuk vokalis itu memang tidak boleh dibawakan ya berarti. Nggak boleh dibawakan. Nggak boleh. Nah jadi bawain lagu apa? Ya mereka ya terserah mau bawain lagu apa gitu. Ya kumadininya pokoknya pikiran aja pikirin gitu. Dulu eranya begitu, tapi kalau sekarang mungkin beda lagi karena kan ya ada kontrak-kontrak yang lain lah. Betul. Mungkin karena lagu Mas Yofi juga sih kayaknya ya. Karena kan hitsnya lagu Mas Yofi itu mungkin jadi vokalis juga tidak punya hak 100% untuk bisa membawakan lagu itu ya. Bisa juga sebenarnya kayak dulu kayak Kahit aja mungkin Kang Hedi atau Mario solo nggak bawain padahal ciptanya Kang Hedi gitu. Bawain. Oh, tapi kalau yang Kahit nanya nggak bisa dibawain tuh. Oh gitu. Jadi kayak almarhum Mas Carlo kadang bawain lagu Yofinuno gitu kan kalau dia jalan nyanyi solo gitu. Oh gitu. Oh, hitsnya banyak sih soalnya. Kalau kita kan cuma satu ya. Tinggal milih. Susah. Ini juga masalah yang enggak sebenarnya gue nanya-nanya sih. Siapa tahu ngasih kiat-kiat. Kita juga bingung, Kang. Tapi satu juga kan udah umur berapa tahun tuh masih bertahan. 25 tahun, 24 tahun, 20 tahun. Tapi lagunya entah wae. Itu terus. Tapi nggak dicoba bikin lagi kan, harusnya bikin lagi. Jadi kita udah bikin lagu baru maksudnya. Lagu baru. Iya sih. Semangatnya harus sama. Udah, tapi nggak naik-naik. Mungkin cara promonya gitu. Atau mungkin tuh buka duit meren bandnya jadi promo tuh bisa promo. Tapi nggak juga. Nggak juga ya. Nah kan gini Kang, sebenarnya lanjut lagi nih, kan banyak banget tuh yang keluar dari band, ada yang gara-gara nggak nyaman gitu kan, terus sama nggak nyaman sama manajemen lah contohnya, terus ada yang nggak nyaman karena apa sih, harus nurutin satu orang leadernya karena dipilih dia jadi ada orang yang begitu kan, ada kan, terus ada yang gara-gara uang. Kalau Yofinuno tuh nggak ada masalah sebenarnya, atau ada masalah sebenarnya dari sekian pergantian vokalis atau personil ini yang keluar masuk itu ada nggak sih yang bermasalah dengan hal itu? Nah itu saya nggak pernah nanya-nanya, jadi nggak pernah nanya. Jadi kenapa keluar ya udahlah karena nggak nyaman, nggak pernah nanya kenapa gitu karena ya gitu. Malah ya kalau saya sih buat personil yang member yang keluar ya tetap disupport. Tetap disupport aja. Jadi sampai saat ini pun sebenarnya sama teman-teman alumni lah ya. Alumni maksudnya yang sudah tidak di Yofinuno juga masih berhubungan baik. Masih berhubungan baik. Berarti nggak ada masalah apa-apa ya. Kadang suka cerita harus gimana, nanya-nanya gitu ya tetap aja gitu. Masih kayak kemarin aja main baru 2 hari lalu ketemu Dudi gitu kan. Sampai berapa jam ngobrol gitu ya. Masih ngobrol juga. Kalau Dudi ke Bandung nyamperin ke rumah. Oh, ke rumah juga datang. Oh, gitu. Jadi enak ya kalau kayak itu kan silaturahminya nggak keputus gitu, maksudnya nggak sampai benar-benar. Jadi ya bagus lah, ini bisa jadi contoh ya buat band-band baru atau band-band lama juga. Biasanya trouble tuh banyak di band lama ya kan? Ya, egonya iya. Yang satu band lama kan masih mindsetnya tuh jadul gitu, masih zaman dulu banget yang egonya tuh masih paling tinggi. Ya mudah-mudahan kedepannya dengan obrolan ini ada kiat-kiat khusus dari Kang Diat yang memang benar-benar bisa menginspirasi teman-teman sebijak mungkin lah di band, karena kayak keluarga ya Kang ya. Iya, karena itu udah keluarga. kayak kalau keluarga gitu maksudnya. Dan harus yakin gitu. Iya benar-benar. Jadi kalau saya sih selalu nggak percaya sama temen seband gitu kan. Oh gitu. Bener. Jadi ya yakin aja. Yakin aja. Kayak gini. Si A nih, teman band tuh si A. Saya tuh rezeki itu bukan dari si A gitu kan. Jadi ya, rezeki mah keyakinan masing-masing gitu. Iya benar. Mau siapapun kalau kita yakin yuk jalan bareng, chemistry-nya bareng bisa jadi rezeki. Wah setuju Kang itu Kang, benar. Ya kitanya harus pede dengan apa yang kita mau jalanin ya. Kayak gini lah,
energinya jadi positif benar. ke kitanya, benar. Rezekinya Tifa ada sayanya nggak ada kan? Nggak ada. Nah itu konsepnya gitu. Oh iya benar. Benar. Paham sih. Paham kan? Paham banget. Jadi pede lah kalau intinya si mah. A, si B keluar, Pede ya aja udah. guys. Nah, ya. Ada yang baru yuk kita bangun rezeki lagi gitu. Iya benar Kang, betul. Saya baru tahu dia banyak hal dari Kang Diet nih masalah gini. Yofi Nuno nggak ada Yerinya juga kan? Nggak ada. Beda gitu kan. Beda, iya benar. Kalau kita kerja sama mungkin jadi ada rezeki gitu kan? Iya benar Kang. Kita kerja sama apa tuh? Saya bahagia pisan nih kalau bisa kerja sama dengan seorang tangan dingin seperti Kang Diat ini untuk memproduksi sesuatu. Banyak yang jadi soalnya. Usaha sebenarnya ikhtiar lah gitu. Iya benar. Nah guys, tadi udah panjang lebar nih, tapi gue mau cerita juga nih. Jadi ada beberapa fun fact yang gue tahu dari Kang Diat. Kita sempet cari-cari, katanya ada fun fact-nya gini. Katanya sekarang Yofi Nuno itu udah kadang-kadang untuk produksi ya Kang ya. Karena mungkin gimana entahlah gitu. Cuman akhirnya sekarang tuh banyak nyerahin ke anak-anak muda untuk penggarapannya Kang. Kayak misalkan yang dengar-dengar katanya sempat nyerahin ke Arsy Widianto, udah garapin nih Yofi Nuno gitu. Terus Mas Kang Ari Aru ya. Kang Ari Renaldi itu tolong garapin deh sama lu gitu ini. Jadi itu maksudnya gimana? Maksudnya kenapa Kang? Maksudnya sampai kayak gitu? Supaya nggak ini aja, kalau ya saya ngobrol sama Mas Yofi itu ya supaya kita fresh aja gitu, karena saya sama Mas Yofi kan generasi lama gitu kan. Sekarang industrinya udah berbeda. Ya harus ada sentuhan orang lain lah gitu, coba gitu. Itu nyerahin bener-bener nyerahin aja udah pokoknya. Sekarang tuh produser Ari Rinaldi, sebenarnya Ari Aru, produser Yofi Nuno, Mas Yofi co-produser kan. Sekarang balik. Jadi gimana Ari gitu kan, Mas Yofi ngasih ide gini Ari yang Ari ngerjain gitu segala macam. Ya sekarang Yofi Nuno tinggal nerima apa yang sudah diracik. Ya, gitu. Jadi tinggal ya ngobrol aja gitu. Jadi intinya mungkin lebih ke biar lebih up to date. Itu salah satunya. Secara konsep lebih ya, lebih masuk ke orang anak sekarang, ke orang sekarang yang lebih maunya gimana gitu kan. Kita nggak paham ya. Ya karena kan kita ya buka TikTok aja nggak tahu. Gitu. Jadi angkatan saya gitu kan, wah udah. Iya bener. IG aja udah dipaksa TikTok kan susah ya Kang. Susah gitu emang nggak ada. Apalagi joget-jogetan gitu. Tapi mantau tetap. Ini yang lagi naik seperti ini musiknya. Iya. Jadi emang itu maksud dan tujuannya Yofi Nuno untuk menyerahkan ke anak-anak sekarang tuh biar lebih fresh aja. Nah, perlu dicoba nih. Perlu dicoba nih kayaknya. Usia pertama ya pastilah. Iya sih mentok bener, lah mentok gitu. Betul. Iya bener sih. Kayak kita juga udah nggak bisa mikirin lagu aja udah bingung sekarang. Ya sekarang aja saya ngelihat Mas Yofi aja udah mulai lagu-lagu Yofi Nuno dikasih ke anak-anak idol kemarin gitu kan. Iya benar. Sahira terus siapa ada Jiva, gitu. ada Tiarandini ya disuruh mereka yang ngajar ya. Beda. Nah, kemungkinan juga kalau kita kerjasama dengan orang yang pemusik yang lebih fresh lagi, lebih muda lagi, mungkin bakal ada masukan yang inilah. Iya benar sih. Ada masukan lebih positif. Kayaknya itu bisa jadi salah satu strategi baru ya, misalnya terutama untuk band-band atau band-band yang kita sekelas yang ya kita kan masuknya Gen X ya, kalau kita kan band yang udah 20 tahun ke atas memang kayaknya mulai mencoba lah untuk melakukan hal itu biar bisa regenerasi juga gitu segala macam. Satu dari sisi musik pasti ada sentuhan yang lebih fresh lagi gitu. Kedua dari sisi promo medsos, mungkin anak muda sekarang lebih ini gitu. Nah itu kita memanfaatin circle-nya itu. Iya benar. Ya memang harus gitu sih benar. Nah terus ya fun fact-nya seperti itu ya. Berarti memang benar bahwa sekarang untuk meremajakan secara image personal brandingnya Yofi Nuno memang dengan cara itu salah satunya. Seru banget. Sekarang Ari Rinaldi kan ya produknya jadi semua Tulus Yura. Iya. Saya susah tuh ketemu Mas Kang Ari sekarang. Wah, dia mah gila. Dulu mah gampang, tinggal datang makan kondro ketemu di belakang. Sekarang susah banget. Sibuk. Tiap hari kayaknya rekamannya. Bener, dia produksi aja terus. Gila. Kang Diat dari awal ya maksudnya. Kan kalau Yofi Nuno itu salah satu Yofi Nuno pemiliknya awalnya memang Mas Yofi ya. Nah ini dari tim Nuno-nya nih. Kan yang dibilang Nuno-nya ini Mas Nuno.
Pernah beda pendapat nggak sih sebenarnya untuk masalah pengkonsepan atau sampai akhirnya bisa orang tuh bisa gini gitu, gua mah nggak bisa gini Mas Yofi. Ada. Tapi kalau Yofi Nuno kan rekaman dari dulu tuh jamming. Jadi Mas gitu? Yofi punya lagu, bagannya nyari bareng-bareng. Oh pasti gitu. Pasti. Lagu mah pasti dari Mas Yofi Pasti aja. dari Mas Yofi. Ada yang dari yang lainnya cuman nggak kepake. Nggak kepake. Sama label nggak kepake. Gitu. Ya terus kenapa diambil ya lagunya? Enggak, Tapi kalau ada dari aja. boleh-boleh aja Mas. Tapi ada aja perbedaan pendapat sampai akhirnya diskusi serius gitu. Ada. Jadi Iya kayak apa aja Kang? ya kayak bagan, umpamanya bagan interlunya jangan kesini. Oh, Nada dasar gitu kan. Tenis ya? Ya lebih ke teknis, nada dasar terus. Mas jangan di sini lah, saya susah main gitarnya kalau nggak open string gitu kan, maksain di bemol atau Iya gimana betul. kan gitu. Nah itu kan dari teknis. Kalau dari sisi manajemen, Kalau manajemen sih manajemennya. udah ada. Jadi gini, mindsetnya kalau saya di Yofi Nuno, Mas Yofi aset, saya tuh supporting aset, udah itu aja sih. Udah aja gitu. Hargain statement itu aja. Iya. Oh ya udah. Berarti udah tahu part-partnya ya. Ya, Udah part gua mah di terus sini dari aja. Gitu. manajemen sekian, Mas Yofi sekian, Nunonya sekian, udah itu. Oh ya itu yang bikin awet karena sudah memahami tempatnya masing-masing. Enggak Persentase itu nggak berubah gitu, udah segini. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh. Ya berkomitmen di situ aja gitu. Kita ngambil berarti kita berkomitmen, ya udah jalanin. Iya. Seru sih kalau memang satu band memang tidak hanya ini masukan juga ya. Maksudnya mendevelop band itu tidak hanya berbicara masalah teknis main musik aja ya Kang ya. Ya benar. Jadi intinya lebih ke masalah sistem, pola manajemen, sistem, target itu memang harus dipelajari semua. Nah ini banyak banget Kang yang tidak memikirkan itu, taunya main musik aja gitu, ya kan? Head to head juga harus dipikirin. Iya itu benar, head to head juga harus dipikirin. Jadi kayak kita bikin lagu, bikin sebuah band atau apa produk, ini mau di mana nih pasarnya, itu paling penting. Riset itu teh ya itu karena kan itu sebenarnya peran-peran musisi yang mengerti manajemen, mengerti marketing, yang bakal mempelajari hal-hal itu. Dan saya lihat kayaknya setelah cerita tadi emang dengan sistem manajemennya Yofi Nuno dan Mas Yofi emang udah cukup mumpuni mereka untuk melakukan itu sih, makanya jadinya bagus. Harus terus lah ngikutin. Iya benar Kang, setuju sampai Kang. sekarang masih mantau lah. Mantau ya Kang. Ya tiba-tiba ada dari Nadia gitu. Iya, apalagi setelah ya, harus itu. Apalagi setelah sekarang Mas Yofinya rehat dulu nih, Iya. gara-gara kepentingan pekerjaan yang lain. Sekarang Kang Diat yang handle itu, dan itu yang harus ada bebannya di Kang Diat semua nih. Ini bisa jalan nggak? Tapi ya yakin lah. Mempelajari Iya, semua benar. gitu, Iya, mempelajari benar. head to head. Kita tuh sering segmen Yofi Nuno sekarang tuh ada di sini, berarti head to headnya masih apa? Itu harus Iya. dicari. Harus cari Kompetitor itu harus dicari apa? Buat celah-celahnya gitu. buat semangat kita juga ya Kang ya, biar kita tuh harus selalu satu langkah di depan orang gitu kan. harus. Kalau kita nggak punya kompetitor, nantinya terlalu nyaman guys. Nanti udah masuk zona nyaman, selesai band lo. Udah zona nyaman, nggak ada yang manggil, bahaya. Kayak band siapa itu teh? Enggak sih maksudnya, enggak ada band temen gua Kang. Siapa? Enggak sih maksudnya, ini mau hurry aja hurry. Gak bercanda, anak-anak juga nonton kok. Ayo semangat. Harus semangat nih. Bener kata Kang Diat sih, bener guys. Saya tahu lah perjalanan band ini. Iya. Ya Kang Diat tuh nggak mungkin nggak hafal lah dari dulu. Kang Diat mah lihat banget kita kayak gimana dulu awal. Nah terus yang membuat Yofi Nuno masih bisa bertahan sampai sekarang kan hal-hal tadi juga ya Kang ya, maksudnya, dan diterima sama kalangan anak muda zaman sekarang juga. Ada strategi yang boleh dibocorin nggak? Yang bisa dibocorin nggak Kang? Misalkan biar band ya siapa band yang ada ini bisa niru gitu cara-caranya. Melek aja, melek kompetitor. Melek kompetitor. Iya ngelihat. Oh ya, kalau saya ada ya sempat ngefollow waktu ngejalanin formasi baru ini nih. Iya. Saya ngefollow semua band-band yang main tuh, yang main di festival, di mana yang lagi rame, sama saya di follow. Harus dikepoin nih Kang ya. Oh dia bawainnya gini. Nah kita nyari celahnya di mana tuh yang mereka. Termasuk performanya mereka. Dari song list saya dibedah juga. Iya. Song listnya mereka saya bedah. Repertoarnya jelas ya, gimmicknya di mana, ini di mana. Dipelajari juga. Oh iya emang bener sih, kalau gua lihat Yofi Nuno begitu sih. Termasuk Kahitna juga begitu. Pasti selalu di tempat-tempat tuh ada surprise. Ya. Selalu ada surprise di beberapa
tempat gitu. Itu aja. Maksudnya ya Itu sih bener banget. lihat kompetitor lah. Kompetitor aja. Nah ini bakal buat teman-teman muda yang mau berkarya nih sekarang, siapa tahu trik-trik dari ya trik simple sebenarnya itu ya, trik sesimpel itu bisa mulai dicoba dijalanin, Bisa mulai dari coba. rumah kok. Bisa dari rumah ya Kang ya. Oh, Bisa iya. ya, bisa ya. Oh ini kalau ini kita bisa lebih dari ini nih itu sih. Nah, ini kan si Yovie Nono tuh main manggung aja juga udah banyak banget. Katanya aku denger-denger tadi juga saat ngobrol 1 bulan bisa 5, 6 sampai 10 kali. 1 bulan loh guys. Susah banget ya itu ya. Besok juga manggung ya Kang ya? Besok ada. Besok juga ada manggung. Manggung terus Yovie Nono. Nah, tapi dengan kondisi-kondisi sekarang yang sedang ramai gitu, tapi royalti aman Kang? Kan banyak nih manggungnya nih Kang. Aman. Karena yang punya lagunya yang punya Yovie Nuno. Oh iya aman ya. Kalau dari sisi mechanical, dari sisi apa digital Udah ada yang ngurus. Udah ada yang ngurus. Maksudnya kalau di Yovie Nuno kan lagu hampir semua masih Yovie. Jadi manajemen aja ngurus ke LMK langsung. Ya intinya udah ada ininya. Dengan apa yang udah didapetin nih, tapi ya menurut Kang Diat kan udah aman nih. Fair tapi. Kalau fair sih. Fair ya. Fair. Dari sisi bukan maksudnya kalau mungkin dari secara band sih fair ya. Cuman kalau dari sisi industrinya nih kan melibatkan banyak pihak Kang untuk masalah royalti. Udah jelas dari awal kalau Jelas saya dari sih, awal. kalau saya kan bukan pencipta lagu. Saya tuh jadi sound recording right kan. Oh iya betul. Ya sampai detik ini sih masih berjalan. Masih berjalan aman dan di luar dugaan gitu. nggak ngecewain lah ya. Tidak mengecewakan. Itunya masih berjalan. Dan sesuai lah. Nah itu kalau misalkan perasaannya sudah aman, nyaman, pasti semangat terus berkaryanya. Kan banyak banget nih musisi-musisi sekarang Kang yang jadi nggak semangat gara-gara memang hal-hal itunya nggak jelas. Nah hal itu harus dari awal. Nah, Jadi kalau bikin band dan bikin apalah gitu ya, harus dari awal itu tuh. Seakan-akan duit ada. nah maksudnya gimana? Ya seakan-akan duit tuh hitung-hitungan tuh udah harus ada gitu. Dari awal. Dari awal. Iya. Bahayanya kan kalau nggak dari awal berjalan tiba-tiba meledak. Iya. Wah bisa golok di meja gitu kan. Bisa ribut tuh. Termasuk kalau misalkan ternyata awalnya berkarya, maksudnya masuk industrinya lewat misalkan label. Iya. Itu pahit dari awal. Harus pahit dari awal. Jadi antar personilnya dapatnya sekian-sekiannya persentase aja. Iya benar harus pahit dari awal. Jadi kalau tiba-tiba meledak ya gini lah maksudnya. Kalau saya sih selalu nyaranin bahwa siapin mental meledak. Oke. Kalau nggak meledak mah ya tiap sehari-hari juga gembel itu kan ya udah aja balik lagi. Gitu. Iya, tapi bener. kalau udah meledak Iya, bener sih. beda tuh. Beda ya Kang ya. Beda lah di sininya udah lain pasti. Terus nggak jelas masalah perhitungan wah bisa rame. Ya beberapa. Ya sekarang kan lagi ramai banget masalah itu ya Kang ya. Itu mungkin mungkin benar kata Kang Diat mungkin ada ketidakjelasan di awal semuanya masalahnya ya. Saya belajar lah dari beberapa INR ya kayak Kodede, Pak Yan, Pak Yan, Sony dulu ya. Harus dari awal itu tuh. Sekian persen ini sekian persen. Udah komit dengan itu udah. Kita nggak perlu tahu mereka gimana. Ternyata di belakang itu mereka main kita nggak perlu tahu. Ya kalau saya sih kalau menzolimi kita mah ya ada ininya lah. Ya udah itu pasrahin aja udah. Pasrahin aja. Urusan mereka ya. Iya gitu. Ya capek lah gitu. Wah, ini mikirin berapa capek. si ini cheating nih gitu kan. Itu kita nggak sehat juga kitanya mikirin itu. Ya kah selama sesuai komitmen perjanjian di awal terus disepakati dan hasil yang dirasakan nyaman ya sudah ngalir ya udah benar ngalir aja udah ngalir ya aja. itu aja sesuai dengan apa yang dibicarain awal soalnya banyak loh Kang musisi-musisi yang ngutak-ngatik banyak banget wah harusnya nggak segini aduh menurut Kang Diat gimana kadang saya tuh kan ada jadi sebagai artis di situ ya. Ada juga saya sebagai orang produksi gitu kan iya benar jadi kalau melihat label tuh kayak kurang gitu. Saya tuh survei, emang penjualannya nggak bagus. Survei. Kemungkinan di radio naik belum tentu juga, iya, gitu kan. Pembeliannya nggak bagus gitu. Iya mungkin karena iya sih benar-benar. Dan dicek itu. Kadang-kadang ngecek juga. Kalau di Sony Music ada aplikasinya, udah masing-masing gitu ada. Udah kecek ya? Ada aplikasi ya kan? Ada. Di Sony? Ada. Aku belum pernah loh selama di label dapat aplikasi gitu. Kalau di Sony ada. Itu aplikasi apa kan namanya? Aplikasi artis Sony. Jadi untuk Sony doang. Udah jadi ke per orang royalti itu. Maksudnya bisa di download? Bisa di download.
Oh ada di aplikasi store gitu. Jadi real time. Oh ini label-label lain harus gitu harusnya Kang. Real time aja ngeliat udah segini di Spotify berapa gitu. Tapi udah Ih, keren ya. Udah bagian saya pribadi gitu. Yang lain beda lagi gitu. Dikasih dashboard artisnya masing-masing. Enak. Iya keren ya. Jadi itu hitungannya gimana Kang? Maksudnya slot berubah angkatnya? Ada. Itu itu per bulan? Kadang per menit. Ah serius? Tergantung real time. Berarti itu nge-link ke platform dong? Ke platform nge-link. Jadi kadang lagi dibuka tiba-tiba Wah, mana Kang Ferry itu tadi? Kita harus ngobrolin ini nih kayaknya ke depannya nih. Ini harus harus kerja banyak ketemu orang IT nih kalau udah kayak gitu. Ini tuh berjalan setelah pas di pandemi. Oh iya karena kesulitan ya dengan kondisi ya. Akhirnya pas setelah pandemi lewat baru tuh ini. Baru terjadi. Oh jadi bukan dari sebelum udah lama tapi baru berarti baru 2-3 tahun. 2020 lah, 2020. 3 tahunan, 4 tahun, 5 tahunan. Oh. Jadi kemarin saya suka kebagian ngedata personil Yovie Nuno yang lama-lama nih. Yang lama tuh di lagu ini. Gitu. Masih dapat taknya Kang? Masih. Teman-teman yang lain kayak Kang Dudi, Mas Dudi, terus siapa? Dikta itu masih dapat semuanya. Masih. Windura masih. Masih itu di report dengan baik ya. Dengan baik. Makanya ada istilah kalau sama Dudi, gimana arisan? Aman nggak? Oh gitu. Jadi saya tahu kalau Dudi berarti dapatnya di album ini gitu kan. Oh iya, karena ada hak terkait ya. Iya. Hak terkaitnya masih nempel. Kadang saya suka nanya, dapat berapa? Sekian. Oh berarti penjualan ini sekian gitu. Oh gitu. Jadi pas Windura beda lagi. Seru banget ya. Aduh coba ya semua band kayak gini ya. Maksudnya sistemnya gitu, terus pemahamannya, terus yang penting maju terus lah, nggak usah mempermasalahkan hal-hal yang nggak perlu dimasalahin ya jangan dimasalahin gitu kan. Dari awal aja lah ya. Gitu. Dari awal ya gitu. Banyak dagingnya nih hari ini nih dari buat awal. Saya juga. Dari awal. Kalau Yeri bapak yang punya proyek nih, saya pengennya sekian. Mau ikut? Nggak ikut ya udah mending jangan. Gitu. Ya benar. Ya mendingan jangan gitu. Ya, butuh insting juga kita Mas ya. Yofi gitu kan. Saya segini karena saya gini, kalian segini. Oke, udah. Iya benar. Aduh. Udah banyak banget nih obrolan dengan Kang Diat nih. Daging semua Kang. Semuanya. Ya, obrolan yang jarang-jarang. Iya, kita sama-sama memang sama musisi harus berbagi sih. Nah, ada ini nggak Kang? Mas Yovie Nuno ini sekarang lagi ngegarap lagu baru nggak? Ada 1 lagu baru, 2 lagu remake. 2 lagu remake? 2 lagu remake. Oh, 2 lagu remake sekarang. Oh. Jadi lagu remake-nya tuh ada 3 di 1 EP itu. 3 remake, 3 lagu baru. 3 lagu baru. Lagu baru udah rilis 2 lagu. 2 lagu. Ya. Nanti ada EP ada itu. Itu kapan rencananya keluar EP Kang? Harusnya sih Juli ini, cuman kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin ya, udah nggak kejar. Ya udah mau habis Julinya. Lagunya ini belum beres. Julinya belum beres ya. Sebulan 2 bulan. 3 bulan. 3 bulan ke depan lagi. Nah buat teman-teman ada kabar gembira nih dari Yovie Nuno. Sebentar lagi akan mengeluarkan EP di mungkin sebulan 2 bulan ke depan. Jadi mudah-mudahan meledak dan tetap meledak seperti sebelum-sebelumnya. Tetap kepoin juga. Nah ini kalau teman-teman mau ini ke sosial medianya Kang? Sosial media siapa? Yovie Nuno atau Kang Diat juga sendiri gitu. Yovie Nuno aja ada apa? @Yovie Nuno. @Yovie Nuno. Pokoknya semua @Yovie Nuno. Instagram, ya, TikTok. Saya sih ya Diat_gitaris. Oh Diat gitaris. Ya. Oke. Karena saya mau pemain gitar. Nggak mungkin keyboardis ya kan. Nah pokoknya mulai sekarang yang pengen lihat aktivitinya Kang Diat dan Yovie Nuno-nya sendiri bisa langsung kepoin di yang tadi disebutin Instagramnya @Yovie Nuno di semua platform sosial media. Ada YouTube, Instagram, Reels, TikTok dan lain-lainnya. YouTube semuanya gitu. Waduh, kita udah ada 1 jam ngobrol? Udah ada. Ya udah, ini udah banyak banget obrolnya. Terima kasih banget nih Kang. Banyak banget nih Kang Diat atas waktunya, obrolan yang luar biasa tentang adaptasi, loyalitas terhadap rumah dan bagaimana tetap relevan bisa hidup di industri musik Indonesia sampai sekarang dan tetap meledak terus gitu. Pokoknya thank you banget buat semuanya yang udah dengerin dan nonton. Mari kita bahas episode kali ini bersama Kang Diat, Yovie Nuno. Jangan lupa buat subscribe podcast ini, share, like, and comment. Dan stay tune juga untuk obrolan inspiratif berikutnya bersama bintang tamu dan narasumber yang lain yang lebih
hebat lagi nanti ke depannya. Terima kasih guys. Mari kita bahas. Nuhun Kang Diat. Siap.